Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalam ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Materi kali ini kita akan mempelajari menyebutkan sholat fardu dan menghafal waktu-waktu sholat fardu. Sholat fardu sehari semalam ada 5 waktu, yaitu subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Sholat fardu sehari semalam ada 17 rakaat. Sholat subuh dikerjakan sebanyak 2 rakaat, zuhur 4 rakaat, asar 4 rakaat, maghrib 3 rakaat, dan isya 4 rakaat. Salah satu syarat sahnya sholat adalah masuknya waktu sholat tersebut. Apabila sholat dilakukan sebelum waktunya atau sesudah waktunya berlalu, maka tidak sah. Maka jangan menunda-nunda sholat. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, yang artinya sesungguhnya sholat itu adalah fardu yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Surah An-Nisa ayat 103. Di dalam surah Al-Isra ayat 78, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, laksanakanlah sholat sejak matahari tergelincir sampai gelapnya malam, dan laksanakanlah pula sholat subuh. Sungguh sholat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Di dalam sebuah hadis dijelaskan waktu-waktu sholat. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, bahwasannya Nabi Shallallahu alaihi wasallam pernah didatangi Jibril alaihi salam, lalu ia berkata kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam, bangun dan sholatlah. Maka beliau sholat zuhur ketika matahari telah tergelincir. Kemudian Jibril mendatanginya lagi saat asar dan berkata, bangun dan sholatlah. Lalu Nabi Shallallahu alaihi wasallam sholat asar ketika bayangan semua benda sama panjang dengan aslinya. Kemudian Jibril mendatangi lagi saat maghrib dan berkata, bangun dan sholatlah. Lalu Nabi Shallallahu alaihi wasallam sholat maghrib ketika matahari telah terbenam. Kemudian Jibril mendatanginya saat isya dan berkata, bangun dan sholatlah. Lalu beliau sholat isya ketika merah senja telah hilang. Kemudian Jibril mendatanginya lagi saat subuh dan berkata, bangun dan sholatlah. Lalu Nabi Shallallahu alaihi wasallam sholat subuh ketika muncul fajar, atau Jabir berkata ketika terbit fajar. Keesokan harinya Jibril kembali mendatangi Nabi Shallallahu alaihi wasallam saat zuhur dan berkata, bangun dan sholatlah. Lalu beliau sholat zuhur ketika bayangan semua benda sama panjang dengan aslinya. Kemudian dia mendatanginya saat asar dan berkata, bangun dan sholatlah. Lalu beliau sholat asar ketika panjang bayangan semua benda 2 kali panjang aslinya. Kemudian dia mendatanginya saat maghrib pada waktu yang sama dengan kemarin dan tidak berubah. Kemudian dia mendatanginya saat isya ketika pertengahan malam telah berlalu, atau Jibril mengatakan sepertiga malam. Lalu beliau sholat isya. Kemudian Jibril mendatangi Nabi Shallallahu alaihi wasallam saat hari sudah sangat terang dan berkata, bangun dan sholatlah. Lalu beliau sholat subuh kemudian berkata, di antara 2 waktu tersebut adalah waktu sholat. Jadi dari hadis tersebut diketahui waktu-waktu sholat fardu. Dari hadis yang dibacakan kita ketahui bahwa waktu sholat subuh mulai dari terbit fajar hingga terbit matahari. Dan berdasarkan sabda Nabi Shallallahu alaihi wasallam,
Waktu sholat subuh dari terbitnya fajar hingga sebelum matahari terbit. Disunahkan menyegerakan sholat subuh di awal waktunya atau ketika masih gelap. Dari Aisyah radhiyallahu anhuma, ia berkata, dulu para wanita mukminat menghadiri sholat subuh bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan berbungkus pakaian mereka. Kemudian kembali ke rumah-rumah mereka ketika telah menyelesaikan sholat. Tidak ada seorang pun yang mengenali mereka karena gelap malam. Kapankah seseorang dianggap masih mendapatkan waktu sholat? Ya, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa mendapati 1 rakaat sholat subuh sebelum matahari terbit, maka dia telah mendapati sholat subuh. Dan barang siapa mendapati 1 rakaat sholat asar sebelum matahari terbenam, maka dia telah mendapati sholat asar. Nah, dari hadis ini, hukum ini tidak dikhususkan bagi sholat subuh dan asar saja, tetapi untuk seluruh sholat. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa mendapati 1 rakaat sholat, maka dia telah mendapati sholat itu. Jadi kalau kita mengerjakan sholat dan sebelum habis waktunya kita sudah mendapati 1 rakaat, maka kita telah mendapatkan sholat itu, walaupun sebelum selesai sholat yang kita lakukan sudah habis waktunya. Sekian dulu untuk materi kali ini. Jangan lupa sholat 5 waktu. Ya, kita tutup dengan membaca Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.